Silakan duduk. Honestly, yang udah nonton full version dari Healthy Dating di YouTube, yang benar-benar udah nonton 100% full dari awal sampai akhir, angkat tangan. Oke, nggak terlalu banyak, jadi saya akan ngulang, tapi mudah-mudahan akan jadi sesuatu yang baru lagi, ya. Oke, setuju? Kita mulai ya. Pacaran yang sehat. Saya pasti ini pasti udah dibahas berkali-kali di YouTube, ya, dipenggal-penggal sama orang. Tapi 3 hal yang jadi poin penting saya adalah pacaran yang sehat itu ngerti komitmen. Bilang komitmen. Yang kedua, punya nilai penghargaan. Katakan nilai penghargaan. Dan punya tujuan yang jelas, katakan tujuan. Nah, kalau nggak punya 3 esensi ini, saya rasa hubungan itu nggak sehat ya. Pacaran tuh nggak sehat. Kita bahas satu-satu tentang komitmen. Dating itu butuh komitmen. Artinya apa? Kalau kita mengambil keputusan untuk dating sama satu orang, kita mesti tahu bahwa kita harus komit sama orang itu. Nah, saya banyak dengar anak-anak muda tuh dating terus mengeluh begini, gue masih mau bebas, tapi dia selalu kontrol gue terus gitu, ngecek setiap jam ada di mana, sama siapa, dilarang-larang. Nah, ada yang merasa cowok-cowok terutama ya, ngerasa rese ketika pacarnya tuh teleponin dia terus gitu. WA tanya kamu di mana gitu. Dan bahkan ada yang ngomong gini, saya masih mau bebas. Sound familiar nggak? Ya, sering ada yang bilang saya masih mau bebas gitu. Nah, saya mau bilang gini, kalau kita masih mau bebas, kita belum siap komitmen sama satu orang, mendingan jangan dating. Saran saya adalah kita berteman baik saja. Kenapa gitu? Karena waktu kita berteman baik, waktu dating, kita tuh bisa ngelihat sisi aslinya orang. Kalau kita udah terlanjur pacaran, saya kasih tahu ya, mereka jaim. Dan pada akhirnya kita jadi kaget, ternyata kita nggak ngerti sisi aslinya orang ini. Waktu kalian berteman, kalian punya teman dong. Waktu kalian berteman sama teman-teman kalian, mereka tahu malu nggak? Saya mau tanya. Mereka apa adanya nggak? Maaf, mereka berani buang angin nggak di depan kamu? Kalau makan berani, gitu nggak? Rakusnya kelihatan nggak? Serakahnya ketahuan nggak? Saya dulu punya temen ya, pelitnya amit-amit. Dia beli bakso. Nah, kita kan yang namanya masih sama-sama bokeh gitu ya. Kalau temen makan kita bilang apa? Bro, cobain dong, bagi dong gitu kan. Nah, dia takut diminta, dia ludahin dulu. Coba. Gak ada yang minta, dia bilang gitu. Nah, astaga, kalau pacaran gak mungkin begini. Yang setuju bilang, iya. Kita tuh kan kalau pacaran makan aja cantik, bener gak? Ini saya pernah peragain ya, gak tahu kalian pernah nonton gak di YouTube. Kita waktu pacaran tuh, waktu diajak makan, kamu mau makan apa? Cilah sweet banget ya gak? Amit-amit. Aku ikut aja deh gitu. Kamu sukanya apa? Aku sukanya pasta. Ih sama gitu. Padahal bohong banget gitu loh. Dia sukanya kue tiaw gitu kan. Nah, terus waktu makan, kita gak bakal makan cepet-cepet. Yang namanya kita dating sama orang ya, kita potong itu pelan-pelan, pakai irama gitu kan. Ngambil kecil, yes in case kita mangap kegedean. Ambil kecil, dikunyahnya tutup mulut. Sambil senyum-senyum manis, pandang-pandangan gitu, ngerti gak? Kalian kalau pergi ke restoran atau kafe, kalian bisa bedain orang itu pacaran, nikah baru, apa nikah udah lama. Serius, kalau temen biasa, biasanya cuek makannya. Bro, lu makan apa? Temen biasa. Yang lagi pacaran, nah selain tangan sama-sama pegangan, biasanya pandang-pandangan. Kamu cantik banget loh hari ini. Saya masih ingat pacar saya dulu pernah bilang gini. Yang keberapa saya lupa ya. Direkam ya, gue lupa. Mohon diedit bagian ini ya. Dia bilang gini, mata kamu bagus. Sampai sekarang gue gak lupa loh beneran ya. Nah, itu bedanya kalau makan sama pacar. Tapi kalau suami istri baru nikah. Istrinya biasanya kalau lagi suaminya makan, sendok garpu dilapin. Baru nikah ya, lap ya. Terus suaminya berceceran. Ada tuh teman saya kalau makan belepotan ya. Nah, istrinya langsung ambil tisu lapin. Makannya jangan cepet-cepet, say. Babe, babi, semua deh panggilan sayang. Ya,
Nah, begitu udah nikah lama, tandanya apa? Bapaknya baca detik.com. Istrinya nge-like-in Facebook, selfie sendiri gitu ya. Nah, balik lagi. Kenapa kita mendingan temenan baik dulu sebelum dating? Soalnya kita terjebak waktu dating tuh dia jaim. Aslinya gak ketahuan. Saya cerita saya aja ya. Waktu saya sama Jojo, kita salah ya, gak sempet temenan deket dulu ya. Kita langsung bablas pacaran. Sebenarnya Jojo gak pernah nembak saya. Jojo itu tiba-tiba udah nganggap saya pacar aja. Jadi kita gak punya tanggal jadian, bayangin tau gak? Sampai gue bilang gini, kita mesti set tanggal jadian Jo. Karena semua orang punya tanggal jadian, kita gak punya. Nah, jadi Jojo itu waktu masih pacaran sama saya ya. Valentine tuh datang ke rumah saya, bawa bunga 1 buke, sama kue tart bentuk hati, pink bos gitu. Romantis abis. Nah, mama saya kan gak ngizinin kita pacaran kan. Jadi dia berhentinya di depan rumah rada maju dikit gitu. Saya keluar, terus dia bilang gini, Happy Valentine Henny. Udah gitu saya masuk, sekarang udah nikah, boro-boro gue bilangin. Dia aja lupa kalau Valentine. Nah, jadi saya ngebayangin gini, kalau orang pacaran itu gak real. Tapi kalau kita temenan dulu, kita paling gak tahu sifat-sifat jeleknya dia gitu loh. Kenapa kita harus mateng-matengin, pilih pacar itu dari teman? Soalnya kita masih komitmen. Ada orang yang masih pengen bebas, masih pengen, lu gak usah larang-larang gue, pacarannya sama si A, tapi jalannya sama si B. Ada yang gitu? Itu nyakitin banget. Nah terus orang bilang gini, boleh gak sih cemburu? Boleh gak cemburu? Saya mau tanya, boleh gak? Orang Kristen bilang gini, orang Kristen ya, karena biasanya yang komen tuh tahu firman gitu ya. Mereka bilang gini, kan bukannya Tuhan bilang kasih itu tidak cemburu? Pernah dengar nggak? Kok pacaran boleh cemburu? Nah, saya mau kasih tahu, bedanya envy sama jealous. Ya, God is a jealous God. Tahu nggak? Tuhan itu Tuhan yang pencemburu. Dia nggak suka kita nyembah berhala dan sebagainya. Nah, God is a jealous God, but He is not an envy God. Nah, envy itu iri terhadap milik orang lain. Iri kepada pencapaian orang lain. Tapi cemburu itu karena khawatir milik kita diambil orang, intinya gitu. Apa yang kita miliki hilang, itu cemburu. Nah itu boleh. Kalau gak cemburu itu aneh menurut saya. Ada di sini yang pacarnya gak pernah cemburu. Jangan-jangan dia gak cinta sama kamu loh. Amsal 27 ayat 4 bilang gini, panas hati, kejam dan murka melanda. Tetapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Nah, saya senang banget di YouTube, ada di IG orang, di repeat yang ini mulu. Jangan ambil hati orang yang kamu tidak bisa jaga. Siap. Soalnya gini, hati itu yang paling penting dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, Amsal 4 ayat 23 bilang hati itu sumber kehidupan. Nah, kalau kamu gak siap jaga hati orang itu, kamu jangan ambil, karena waktu kita nggak siap komitmen dan jaga hati dia, kita sakitin dia terus. Saya kasih tahu ya, orang yang hatinya sakit, itu hidupnya sakit gitu. No kidding, orang cuma gara-gara patah hati bisa bunuh diri, dan itu nggak lucu gitu. Ngerti gak sih? Dan gara-gara sakit hati, patah hati, orang bisa hilang semangat hidup, dan itu nggak lucu gitu. Gara-gara kesel sama pacar yang di WA dari pagi nggak jawab-jawab sampai sore, ya. Seharian bete, kerja nggak jalan, kekreativitasan hilang. Ngalamin gak sih? Saya pernah WA Jojo nggak dijawab-jawab sampai malam. Emosi banget, tapi nggak usah marah karena nggak tahu dia di mana. Jangan ambil hati orang yang kamu nggak siap jaga, karena hubungan pacaran itu butuh komitmen. Karena dating harusnya merupakan sebuah fase di mana kita berusaha untuk membangun hubungan yang lebih serius ke pernikahan. Kalau di agama lain ya, contohnya agama Islam, saya dengar pacaran tuh dilarang. Ya. Nah kalau di kekristenan, sebenarnya di Alkitab juga nggak ada istilah pacaran, adanya tunangan. Nah tunangan ini yang saya maksud dengan dating. Hubungan pacaran nggak akan sehat kalau masing-masing nggak jaga hati pasangannya gitu. Kalian akan berantem terus. Mungkin ada yang akan bilang gini, nggak apa-apa kak, semakin banyak berantem, semakin sering kita berantem, semakin cepat kita saling menyesuaikan. Keliru.
Pacaran yang sehat tuh gini, kita justru harus saling mengenali apa yang pasangan kita suka maupun enggak. Dan kita harus punya komitmen, kita harus jaga perasaan dia gitu. Bayangin gini, misalnya teman saya, Andi Zain, dia tahu istrinya tuh nggak suka kalau dia tuh kegenitan sama cewek-cewek lain gitu ya misalnya. Itu akan menyakiti dia. Dia malam hari bisa nggak makan dan jadi kurus. Nah, tapi Andi Zain nggak mau tahu. Karena dia bilang gini alasannya, gue memang gini, gue memang ramah. Misalnya ngerti kan istilah-istilah pria yang bilang kata-kata itu kan. Itu menyakitkan tau gak? Kita gak bisa gitu. Kita akan disakiti terus dan apa jadinya? Hubungan kita gak sehat, kita akan sakit. Karena dari hati yang sakit perkataan kita akan menyakitkan juga. Gimana mau sehat coba? Jadi intinya kalau gak siap jaga perasaan orang jangan dating dulu. Temenan aja. Kalau teman kan cuek banget kan. Bye. Bener-bener bye gitu loh. Tapi kalau pacaran, lu ngomong bye dengan nada yang kencang dikit. Bye. Itu udah beda rasanya gitu loh. Kenapa ya tadi ya? Apa yang salah ya? Bisa nangkap gak? Healthy dating is not blind. Poin kedua. Kenali baik-baik pasangan Anda. Kenali karakter dan tujuan hidupnya. Amos 3 ayat 3 bilang, berjalankan dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Nah, sebelum kita nikah, masa dating seharusnya jadi sebuah masa di mana kita saling kenal satu sama lain dan berusaha memahami pasangan kita. Yang paling penting di ngertiin adalah yang pertama karakter dia. Yang kedua tujuan hidupnya. Amos bilang kalau orang gak berjanji gak bisa jalan sama-sama. Nah saya punya temen, dia bilang sama saya gini, Hen sebenarnya saya pengen loh kayak kamu gitu. Bisa pergi ke pedalaman-pedalaman, nolong orang miskin gitu. Tapi dia married sama orang yang super kaya di Surabaya. Yang boro-boro ngizinin dia pergi ke kampung gitu. Suaminya langsung bilang, gak usah ikut-ikut. Dia nuntut istrinya jadi ibu rumah tangga yang baik, yang cakep setiap hari, yang siap servis kapan aja gitu. Nah sedangkan saya belepotan kan coy. Gak pernah kayak ibu-ibu kelas atas gitu gayanya. Nah dia gak mau punya istri seperti itu gitu. Nah tapi teman saya ini jadi menderita. Dia bilang passion gue gak sampai. Nah saya mau kasih tahu gini. Sebelum kalian memutuskan mau serius sama siapapun. Kalian mesti ngerti dulu karakter orang itu. Karena karakter sangat berpengaruh ke kebahagiaan rumah tangga kalian ke depan gitu loh. Kalau kalian gak bisa ngertiin pasangan gak bakal happy gitu. Nah, tujuan hidup juga penting. Kalau nggak bisa sama, akan sulit ke depan. Misal contoh gini, kalian bilang pacar saya saya nggak tahu mimpinya apa. Tapi kayaknya kita nggak sama deh. Nah saya kasih tahu gini, kalau tujuan hidup itu nggak harus sama dengan kerjaan. Kerjaan suami kita bisa beda sama kita gitu. Tapi tujuan hidup tuh gini, istrinya itu senangnya nolongin anak-anak yatim misalnya gitu. Terus suaminya yang modelnya pelit banget yang enggak, ngapain bantu-bantu anak yatim. Mereka malas misalnya gitu. Cuma beda di situ aja, value, nilai-nilai hidup, kita gak akan happy gitu. Jadi penting banget waktu kita serius sama orang, kita tanya, tujuan hidup kamu apa? Visi kamu apa? Nilai-nilai kamu gimana? Nah, makanya waktu pacaran, ini saran saya, jangan pakai waktu dating itu buat jemet-jemet gitu ya. Pegang-pegang dan pacaran gak jelas, ciuman terus kayak ikan koki gitu. Jangan pakai masa pacaran itu buat mengenali karakter pasangan kita. Nah ini nasihat saya buat para jomblo khususnya. Karakter asli seseorang itu baru kebaca yang pertama, kalau dia disakiti orang. Lihat reaksinya terhadap tekanan dan ketika orang sakitin dia. Yang kedua, sikapnya terhadap orang-orang yang lebih lemah dari dia. Orang-orang di bawah dia. Songong enggak? Ketiga, perlakuannya terhadap orang tua, keluarga, dan khususnya pembantunya di rumah. Untuk lihat karakter orang itu, lihat daily-nya. Yang keempat, gaya hidupnya. Dia kemana sih kalau weekend? Dia nongkrongnya di mana sih? Gaya hidupnya dan kemudian apa yang sering dia omongin. Karena isi kepala dan hati orang itu akan keluar dari mulutnya. Perhatiin apa yang dia sering bicara. Kalau dia sering ngomong jorok, udah pasti value-nya gak bagus gitu. Bagaimana caranya mengelola keuangan? Ini penting. Dimanapun dia mulai, dan arti kata gini, waktu kalian dating mungkin dia gak kaya. Tapi cara dia mengelola keuangan akan mempengaruhi
kedepannya kalian akan lebih baik atau enggak? Kalau misalnya gini, dia hobinya ngutang. Saya mau kasih tahu bahwa kita nggak bisa ngerubah pasangan kita. Dalam masa dating itu kita akan nemuin hal-hal baru yang mungkin kita nggak suka tentang pasangan kita. Nah disinilah komitmen kita juga mulai diuji. Apakah kita bisa terima kekurangan dan kelebihan dia? Apakah kita bisa memahamin karakternya? Saya nggak suka orang tuh ngambil keputusan bercerai ya setelah nikah hanya karena alasan kita beda. Saya nggak bisa terima karakternya. Justru waktu kalian pacaran harusnya itu ngelihat baik-baik karakternya gimana. Nggak mungkin ada orang yang karakternya sempurna, nggak mungkin. Cowok tuh datang dengan paketnya, cewek juga sama gitu loh. Misalnya contoh Jojo. Jojo itu karakternya ramah. Nah termasuk kepada semua wanita, ramah gitu ya, bukan genit. Nah kedua, dia rada cuek. Memang keluarganya gitu, dibesarkan dengan keluarga yang nggak pernah hagi-hagi ya, nggak pernah meluk, nggak warm, nggak perhatian, nggak pernah nanya. Dia nggak pernah nanya saya udah makan belum. Dahsyat nggak? Nah saya pribadi kalau dilihat dari seleranya terhadap seorang pria, saya nggak suka cowok cerewet. Bisa ngerti gak? Jadi sebenarnya tipe Jojo yang cuek dan gak banyak ngomong, ini cocok buat saya. Tapi udah dapat yang cocok pun saya ngeluh. Yang saya komplain adalah dia kurang perhatian. Nah disinilah waktu kita dating, kita mesti buka mata kita lebar-lebar. Dengan semua keputusan yang kita ambil, pilihan kita itu ada konsekuensi. Kita gak akan dapat orang yang perfect, yang sempurna, yang bisa 100% nyenengin hati kita. Tapi kita siap gak terima dia? Saya percaya sih kalau kita benar-benar cinta, kita terima semuanya ya. Jangan udah terlanjur nikah terus kita bilang gini, mau bilang apa? Nasi udah jadi bubur, gak ada. Justru waktu dating kenali baik-baik. Iya dia songong, iya dia bawel, iya dia orangnya detail, dia orangnya pelit. Apalah yang kalian gak suka. Tapi tanya sama dirimu sendiri, kamu bisa terima gak? Gak ada komplain belakangan. Penyesalan tuh selalu datang terlambat, ya gak sih? Tapi cinta tuh gak buta. Makanya waktu pacaran itu, saran saya, pakai waktu kalian paling banyak tuh buat ngobrol. Tuker pikiran. Karena ketika kalian diskusi, kalau ngomong dikit berantem, udah jangan diterusin deh. Karena saya konselingin banyak orang yang udah married dan akhirnya bercerai, itu karena ngomong dikit berantem. Makanya waktu masih pacaran ngapain aja gitu loh. Tempat yang paling afdol untuk kalian bisa tuker pikiran, saling cerita, saling kenal itu menurut saya di meja makan. Ngopi bareng kek, makan kek, jangan waktu lagi dating udah waktunya gak ada, seminggu cuma ketemu 2 jam atau 3 jam, ngapain? Masing-masing sibuk sama HP. Buang aja tuh. Yang kedua, udah sempat-sempatnya ketemu cuma segitunya ngapain? Baca buku, ya ampun, terus bilang gini, hobi kami sama. Enggak, lu baca buku di rumah gitu loh. Lagi ketemu, itu paling bener ngobrol. Ada lagi yang salah, cari tempat yang gelap-gelap di bawah pohon, pinggir pantai, Ancol. Yang gue heran ya, kok tahu aja tempat begituan gitu loh. Tempat mobil parkir goyang, aduh my God gitu kan. Apa yang terjadi? Kalian gak saling kenal, cuma kalian saling melampiaskan nafsu. Harusnya waktu dating itu pakai momen ini buat benar-benar tuh dengerin apa yang keluar dari pikiran dia, apa yang keluar dari hati dia. Cara dia bahas masalah dia sama temennya, sama keluarganya, ini penting untuk kita belajar ngertiin. Cinta tuh gak buta gitu loh. Jangan waktu dia cerita, kamu gak dengerin apa-apa, mata kamu cuma menatap wajah gantengnya. Ganteng banget sih kamu, aduh giginya. Aduh hidungnya, jangan fokus dengerin dia. Open your eyes. Karena cinta tuh gak buta. Bilang dong sama kanan kirimu, cinta tuh gak buta. Tahu gak masalah terbanyak dalam hubungan tuh apa? Orang-orang bercerai tuh, saya menemukan survei, masalah terbanyak penyebab perceraian itu 3. Yang pertama, keuangan. Hebat ya, uang itu jadi sumber masalah utama. Jadi waktu kalian dating, pastiin tuh buka mata, pacarmu ini orang yang rajin bekerja gak? Orang yang ulet gak? Pantang menyerah gak?
Kemudian dia biarpun awalnya dia cuma mungkin gojek, tapi kalau dia betul-betul rajin bertanggung jawab, pegang omongan dia, tepat waktu, dan gak ngutang kanan kiri, saya yakin orang ini akan sukses. Bisa dipercaya, tekun, tau gak ada value-value yang paling berharga daripada uang, yaitu integritas. Kalau orang bisa dipercaya, dia akan terus naik, bukan turun. Tapi ada orang yang modalnya malah ngutang melulu. Dan saya kasih tahu kalau ada orang yang kalian pacaran, dia kerjaannya utang terus dan utangnya banyak. Dan yang malah kamu yang disuruh bayarin utangnya, putusin aja. Masalah kedua, perselingkuhan. Waktu pacaran, misalnya pacar kita tuh bolak-balik selingkuh. Saya bilang bolak-balik. Kalau terjadi sekali, saya anggap khilaf. Ya, setan banyak. Ya, ini agak sensi. Kadang-kadang orang khilaf ya nggak sih? Bolak-balik tuh berarti apa? Doyan. Kalau sekali mungkin khilaf. Setuju gak sih? Masa orang gak bisa bikin salah? Bisa bikin salah gak? Rumput tetangga kan lebih hijau. Tapi kalau bolak-balik, minta maaf ya yang, ampuni aku sampai berlutut cium kaki, kasih duren, udah bohong. Kalau dia bolak-balik selingkuh lagi, apalagi sama teman baik kamu, shut down. Kamu gak ada di duniaku, gitu. Lepaskan, bye. Perselingkuhan itu cikal bakalnya udah kelihatan dari waktu pacaran. Gak mungkin itu bibitnya gak ada tuh gak mungkin. Yang ketiga, tuntutan untuk pasangan berubah. Aduh, orang bercerai selalu bilang kayak gini, karena kamu gak pernah berubah. Apaan sih? Kita gak bisa ngerubah orang. Bilang sama kanan kirimu, kamu bukan Tuhan. Kita gak bisa ngerubah orang. Kamu harus tahu bahwa keputusanmu itu diikuti dengan konsekuensi. Bilang konsekuensi. Jadi waktu dating, jangan sibuk cium, raba-raba, cemet-cemet. Kenali sungguh-sungguh pasanganmu, ngobrol benar-benar sama dia tentang hidup ini. Kemudian putuskan. Siap terima gak bagus jeleknya? Kira-kira kamu bisa terima dia apa adanya enggak? Kalau kamu cinta sama dia, biar dia gendut kamu cinta. Biar jerawatan kamu cinta. Bisa ngerti ya? Kenapa kalau gendut jerawatan kurang mancung kamu bisa cinta, tapi giliran dia cuma tukang kentut kamu marah gitu. Ngerti ya maksud saya? Dalam diri seseorang banyak kekurangannya, bisa terima satu nggak bisa terima semua, gimana gitu. You have to be able to understand dan appreciate gitu. Ya udah itu perbedaan di antara kita. Tapi saya mau bilang ya, ini komitmen. Jangan waktu masih pacaran, semuanya disama-samain. Aku suka kopi, aku juga. Padahal mau mati dia waktu minum kopi. Terus, kamu kalau makan es krim sukanya rasa apa? Aku vanila. Ih sama, padahal dia suka rasa coklat. Saya udah sering, saya juga ngalamin. Ya, kita selalu nyama-nyamain. Tapi sebenarnya kita harus menunjukkan perbedaan. Waktu pacaran itu tunjukin kita beda nih. Gue gak bisa kayak lu bisa terima gue gak? Kalian gak bisa jalan bareng hanya karena kebohongan, nyama-nyamain aja gitu. Be real. Tadi Billy bilang real relationship. Be real. Kalau gak be real gak bisa. Dalam masa dating, belajar lihat semua kekurangan, ambil keputusan, kalau kita ambil keputusan untuk menikah, ada konsekuensi dari keputusan yang kita buat. Oke, terus kalau gak cocok gimana kayak ini? Ya putus aja gitu. Tapi saya cinta banget. Nanti kita bahas ya. Oke, saya mau ulangin poin ini karena ini penting. Kamu gak bisa ubah pasangan kamu, bisa ngerti? Ada yang nyebelin banget di IG, saya udah kasih tahu kayak gitu, tapi dia terus bilang gini, tapi Kak, saya tidak pernah menyerah. Saya terus berdoa, dan saya percaya dia akan berubah. Pacarnya selingkuh terus. Saya bilang gini, terserah kamu. Bilang pasangan Anda sombong. Sombong tuh penting loh, tau gak? Nanti saya akan share di sesi yang lain tentang desperado jomblo. Nah salah satunya saya akan ngomong tentang kalau orang sombong gimana. Esensi loh sombong. Saya kasih tahu ya, orang yang sombong di dalam pernikahan itu akan bikin kamu menderita banget. Dia gak bisa ngehargain kamu. Jangan pacaran sama orang yang sombong.
kasar. Aduh, kalau dari pacaran udah kasar, nikah pun pasti kamu ditonjok. Suka berhutang, aduh ini udah amit-amit deh. Kalau udah kebiasaan, gak bisa berhenti sampai mati kayaknya. Terikat obat-obatan. Saya konselingin orang di IG, pacarnya pernah ngedrak, terus stop, dan dia pacaran sama cewek ini, dia berhenti ngedrak. Nah cewek ini bilang, kami berantem terus kak. Dan diam-diam di belakang saya, dia ngedrak. Nah, saya mau kasih tahu orang kalau udah ngedrak udah susah. Saya nggak bilang orang nggak bisa berubah, Tuhan bisa ngerubah orang, tapi bukan kita. Masalahnya kita siap nggak nemenin dia sampai Tuhan ngerubah dia gitu loh. Bisa ngerti ya? Siap nggak nemenin dia? Bu lama banget prosesnya, udah 30 tahun suami saya nggak berubah. Aduh, keputusan. Siap nggak nemenin dia? Kalau kamu percaya dia bisa berubah. Selingkuh, malas, tadi kita udah bahas ya. Nah kalau malas, mopian. Ngerti mopian? Nah itu bahasa Chinese, mopian tuh. Kalau orang malas susah deh gitu. Hidupnya pasti susah. Nah kamu siap gak nikah sama orang malas? Yang bikin saya kesel ya, laki-laki itu dua. Yang pertama suka mukul. Ya, laki-laki yang suka mukul perempuan bagi saya itu pengecut. Yang kedua, laki-laki yang gak bisa support keluarganya, malah dia hidup bergantung dari istrinya. Menurut saya itu malu-maluin banget. Jadi kalau kalian nikah sama yang orang malas, saya kasih tahu ya, kalian perempuan-perempuan akan siap jadi kepala rumah tangga, tapi juga harus diinjak di bawah kaki suaminya. Karena dia gak akan terima kamu lebih hebat dari dia. Terus kita bicara soal penghargaan. Saya percaya dalam masa pacaran, kita bisa ngelihat pasangan kita tuh menghargai kita atau enggak. Kalau dia gak bisa menghargai kita waktu pacaran, saya bisa pastikan waktu nikah pun kita gak dihargain. Waktu kita masih pacaran, kita tuh ibarat bunga tuh baru mekar. Indah, merah, wangi, menyegarkan gitu loh. Kencang semuanya, you know. Tapi setelah kita nikah, apalagi punya anak, gue kasih tahu ya. Saya tuh dulu beratnya 48 kilogram. Dengan tinggi 168. Yahut gak? Mantap gak? Tinggi langsing, setiap mata laki-laki yang memandang gak pernah lewat pasti balik lagi. Tapi saya kasih tahu, setelah saya menikah dan hamil anak kembar saya, berat saya naik jadi 80 waktu itu. Jangan langsung lihat gitu dong ya. Enggak ya. Beratnya 80. Mungkin kalau Jojo itu laki-laki yang physical minded, ada loh cowok yang physical minded. Cowok yang physical minded tuh ngeliatin kuku kamu. Terus ngeliatin, kamu kok gak facial? Kok kamu gak mani-pedi? Kok jari kamu buntet-buntet ya gitu. Nah, kok betis kamu gede ya? Iya ada bulunya gitu. Nah, cowok yang physical minded tuh ngeliat gituan. Ada ya? Nah, saya juga pernah ketemu cowok yang kayak gitu. Nah, kalau Jojo tuh physical minded, pasti dia udah ngomong gini, aku tertipu. Awalnya 48, hari ini 80. Nah maka itu, kalau dari pacaran kamu udah gak dihargain pada kondisi kamu yang lagi peak. Ngerti peak ya? Kan kalian main handphone tuh, tahu kan? Peak time. Kalian gak dihargain, gimana waktu kamu off peak gitu loh. Ups, salah ya, kita makin peak ya. Ada turun naiknya teman-teman ya. Waktu kita gadis, kita peak. Kemudian waktu kita hamil, gembrot, kendor, semuanya turun ya. Itu kita off peak. Tapi katanya makin tua kita makin peak. Amin. Kita orang-orang yang gak mau tua ya. Nah anyway, saya di YouTube saya ngomong gini ya. Susah tau gak ngulang exactly harus sama gitu, susah tau gak ya. Jadi saya mau ngomong lagi. Nah kalau kita pinjam mobil temen, kita pastiin gak mobil itu kita nyetirnya baik-baik. Pelan-pelan. Kalau sampai lecet sedikit aja merasa bersalah gak? Pasti dong. Kita pinjam mobil teman, kita pasti nyetirnya pelan-pelan, kita pastiin, kita balikin dengan keadaan sempurna. Seperti sedia kala. Nah herannya ketika pacaran, kok kita gak jaga anak orang gitu loh. Kita apa-apain seenak-enaknya gitu. Ada di sini yang bawa HP? Boleh angkat HP-nya ke atas? Yuk angkat tinggi-tinggi, setinggi mungkin. Tolong angkat
tinggi, lebih tinggi. Ya, nggak apa-apa, agak bau sedikit, saya tahu. Angkat tinggi-tinggi. Oke, dalam hitungan ketiga. Tolong banting ke bawah sekeras-kerasnya. 1, 2, 3, banting. Nanti tenang, ada yang pegang apa tuh, handphone apa? Huawei, bisa ganti ya. Mau ulangi lagi? Dikasih Huawei gantinya. Siap kok, 1 aja ya. Dengar nih, HP aja kalian jaga. Saya mau tanya, waktu kalian beli HP, terus HP itu jatuh. Heran ya, HP selalu jatuh ya. Ada yang HP-nya gak pernah jatuh? Aduh, waktu itu HP jatuh, sakit gak? Aduh sakit banget gitu ya. Aduh, gua lap-lap. Dicek, rusak gak? Herannya, HP kita takut rusak, tapi anak orang kita gak takut rusak. Kita gak jaga gitu. Nah saya kok kayaknya ngebelain yang perempuan aja ya. Tapi saya mau bilang sama yang perempuan juga, karena perempuan zaman sekarang gahar loh. Perempuan zaman sekarang hot gitu loh, ya kan? Saya mau kasih tahu, kalau kita menghargai pasangan kita nggak ngerusak mereka. Kita jaga, karena kita tahu bahwa kalau kita nggak jaga pasangan kita jatuhin dia dan buat dia hidup dalam dosa. Susah loh untuk balik laginya. Apalagi perempuan, udah cacat selamanya. Pasti ada yang bilang gini, Kak, itu aku udah cacat. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu satu-satunya yang bisa memulihkan hidup kita. Nggak usah takut, nanti kita bahas lagi di tanya jawab soal itu. Saya cepetin selesain materi dulu ya. Intinya kalau lagi pacaran kamu nggak bisa dihargai, nggak akan bisa dihargai juga waktu pernikahan. Oke, saya lanjut. Kasih itu tidak berbuat jahat, tidak mencari keuntungan, kasih tidak memanfaatkan. Tadi kita udah bahas ini soal kalau kita sayang sama barang kita pasti nggak akan banting. Nah saya yakin kalau kita benar-benar sayang sama pasangan kita nggak akan ngerusak mereka. Kita akan jaga mereka sampai Tuhan kasih berkat buat kita. Saya mau kasih tahu, kalau kamu udah married, beda banget tau nggak? Firman Tuhan ada bilang gini, roti curian tuh manis rasanya. Waktu masih pacaran, bikin yang aneh-aneh itu tuh kayak menggiurkan gitu loh. Firman Tuhan tuh bener loh, roti curian manis rasanya. Waktu belum sah, itu tuh menggoda banget tau gak? Jojo aja ngomong, lagi pacaran gue lebih hot katanya. Beneran. Tapi setelah sah, banyak yang ngakuin, akhirnya gak tiap hari juga. Bahkan gak ada yang melakukan seminggu sekali juga. Bahkan ada yang sampai setahun juga enggak katanya. Aneh ya, kenapa? Karena ternyata nafsu itu menipu. Waktu pacaran, kamu jangan tertipu. Jangan izinkan nafsu yang memimpin perasaan kamu. Ini dengerin yang perempuan juga ya, karena laki-laki memang nakal, tapi perempuan penyebabnya. Kita ngomong vulgar gak apa-apa ya, udah gede ya, yang paling kecil umur 16 yang terdaftar. Iya, yang nakal bertobat. Contoh ya, gak apa-apa ya. Kalian pergi dating, pasti dandan asli cakep abis, kilau abis, wangi abis, semua disemprot, bener? Kalau saya gitu sih, saya dari bawah sampai atas disemprot. Nah, pilihan pakaian misalnya, nerawang, dada turun. Yang laki-laki mah gak nafsuin, jadi gue ngomong yang perempuan aja ya. Laki-laki biar buka baju juga nggak nafsuin ya kan ya. Perempuan, pakai baju turun-turun, pendek sampai separo segini, nggak usah ngebayangin, dosa loh. Pakai celana separo. Saya mau nanya, kalian pakai baju begitu terbuka, mau diapain? Mau diapain? Pernah nggak ngobrol sama orang yang pakai baju yang terbuka banget? Sampai belahannya kemana-mana. Pernah nggak ngobrol sama orang kayak gitu? Gue tanya, perempuan sama perempuan aja, mata lu bisa nggak lihat? Susah nggak? Saya lihat kamu, saya sebenarnya bisa lihat sampai ke sana dan bisa lihat sampai ke sana. Lu pura-pura nahan mata biar nggak lihat. Ya sayang, ya. Oh, wow, yes. Susah gak sih? Jadi
Kalau kita nggak mau dimanfaatin, saya juga ngomong sama yang perempuan nih ya. Waktu dating, jangan manfaatin pacarmu, jangan diporotin. Pacar saya dulu boleh banyak, tapi saya nggak morotin mereka. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Jadi healthy dating, pacaran yang sehat itu nggak saling memanfaatkan, dan nggak saling mencari keuntungan, dan saling menghargai gitu loh. Kalau kamu kasih lihat tubuhmu, maaf, yang kamu akan dapat itu nafsu. Jangan tonjolin paha-paha, dada-dada, kamu bukan KFC. Kamu mau apa? Kamu mau dicintai sebagai kamu. Ngerti ya? Jangan tunjukin bodimu. Serius, kalau kamu pakai tubuh, kamu cuma dapat nafsu. Saya mau bilang kalau kamu pakai cinta, kamu akan dapat penghargaan dari kekasihmu. Jaga dirimu baik-baik, baik yang pria maupun yang wanita. Jangan foya-foya waktu pacaran, lalu waktu menikah pelit sekali. Itu juga palsu. Yang terakhir, waktu saya tinggal 7 menit. Gak kelar nih. Healthy dating has a clear purpose. Dating itu memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menikah. Kita itu dating buat menikah. Nah, saya mau tanya, kalau gak cocok boleh putus gak? Boleh. Tapi tadi di awal saya bilang, sebelum memutuskan dating, kalau secara kekristenan saya harus bilang gini, berdoa dong. Tanya Tuhan, dia jodoh kita bukan. Terus gimana sih taunya bahwa dia jodoh dari Tuhan? Ada sebuah peneguhan, masing-masing orang akan dapat cara yang berbeda. Saya nggak bisa samain apa yang saya dapat dengan apa yang akan kalian alamin gitu loh. Yang pasti bawalah hubunganmu kepada Tuhan. Oh sorry, saya mau cerita ini. Ada satu anak yang cerita ke saya di IG. Waktu dia mau pacaran sama pacarnya, dia berdoa, Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi. Terus apa yang terjadi? Mereka pacaran sampai tidur bareng-bareng. Terus dia bilang gini ke saya, bersyukurnya kak, kami gak sampai berhubungan suami istri. Terus gue bilang gini, lu awalnya sebelum pacaran lu doa, ya kan minta kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kok lalu lu bugil-bugilan? Berarti kita mencobai Tuhan. Saya mau kasih tahu, orang sekudus apapun pasti jatuh. Jangan mendekati medan dosa, bilang medan dosa. Kalian kalau ingat Medan, ingat Duren aja sih. Jangan mendekati medan dosa. Kalian udah berdoa nih, Tuhan jagai supaya kami jangan jatuh. Ya kalian juga harus bertindak sesuai doa dong. Pertama, jangan pakai baju terbuka-buka. Kedua, jangan cium-ciuman sampai kayak ikan mas koki gitu, nafsu lah. Kalau lu gak nafsu, ada yang salah. Kan gitu. Terus, kalau kalian gak mau jatuh, jangan berdua-duaan di tempat gelap dong. Kalau mau nonton, nonton. Jangan bikin tontonan. Serius, orang kalau udah pacaran bisa banget nyari tempat gelap. Bisa banget sepanjang bioskop 2,5 jam tuh, aduh, kobok-kobokan. Pengalaman bos, ya. Jadi sebaiknya sebelum mutusin dating, berteman baik dulu, doain dulu. Dan waktu berteman itu lihat baik-baik karakternya, tanya visi hidupnya, tujuan dia apa, dan lihat orang ini mapan gak. Nah, tadi kayaknya saya ngelewatin satu hal atau belum masuk ya. Sorry ini pointernya error terus. Kok gak bisa ya? Hello. Gunakan masa dating itu untuk membangun masa depan kalian. Amsal 24 ayat 27, baca sama-sama yuk. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Nah, waktu kita dating, harusnya kita pakai masa dating itu baik-baik buat bangun masa depan kita berdua. Contoh, kita bakal nikah, berarti butuh dana. Apalagi yang perkawinan suku yang masih pakai belis-belis begitu ya kan. Kemudian yang kedua, kita pasti mau punya rumah. Ya, nggak apa-apa ngontrak kayak ngekos kayak, yang penting kan butuh duit, butuh dana. Yang ketiga, kita akan punya anak. Saya mau kasih tahu, pernikahan itu tidak hanya melibatkan kamu berdua. Akan ada anak-anak yang lahir di pernikahanmu. Amin dong. Jadi harus ada persiapan yang matang.
Nah, pakailah masa pacaran itu untuk bangun karir, bangun usaha, rintis usahamu. Belajar sungguh-sungguh. Jangan habisin masa pacaran hanya untuk happy-happy aja. Bahkan ada yang laki-laki ngabisin waktunya cuma buat jemput-jemput pacarnya ke sini, nganterin pacarnya ke sana. Saya mau kasih tahu, kalau waktu masih pacaran kamu udah jadi supirnya dia, kamu nanti benar-benar cuma jadi supir aja yang mengantar dia menikah dengan orang lain. Saya udah lihat orang lain begitu. Ya. Tolong dibantu dong. Oke. Tadi saya udah ngobrol, saya udah bilang kan, waktu dating pakai baik-baik untuk ngobrol. Gunakan waktu untuk mengenali karakter, nilai apa disukain, nggak disukain pasangan. Persiapan hidup bersama dan membangun masa depan itu lebih penting daripada pernikahan satu malam. Saya heran banget orang buat pesta pernikahan, ngukur baju, make up, cari gedung, makanan, dandan, segala macam bisa 1 tahun di awal. Dan tabungan mereka bisa dihabiskan hanya untuk acara 1 malam. Menurut saya itu kebodohan. Kenapa? Karena ini kita ngikut-ngikut orang lain. Orang lain bikin begitu, kita pikir kita juga harus begitu. Dan kita korban film Cinderella. Kita semua pengen jadi princess. Pakai baju panjang-panjang, neng, 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 neng. Oh udah kayak gitu ya lagunya. Nah, saya mau kasih tahu. Jangan habisin tabunganmu dan persiapan 1 tahun itu hanya untuk pesta 1 malam. Bangun hidup sama-sama. Bayangin, kalian tadinya hidup di keluarga masing-masing, di rumah masing-masing. Mau bangun seenaknya, mau makan seenaknya, mau mandi kapan, itu terserah kamu. Kemudian kalian dengan perbedaan itu akan tinggal sama-sama. Kebayang gak perbedaan dan tantangannya? Nah ini persiapannya yang masih matang. Terus ngatur duit bareng-bareng. Itu penting gitu loh. Dibandingin cuma pesta 1 malam yang cuma ngabisin tabungan kalian. Saya kasih tahu, mendingan kalian pesta sederhana, undang orang-orang yang sayang sama kalian. Angpaunya gak cuma nutup, cukup buat modal beli rumah. Amin. Yang terakhir, kasih itu gak posesif. Saya percaya kalau cinta yang murni, healthy dating itu adalah gini. Kita gak tertekan, kita gak dilarang-larang. Ada saya lihat orang yang, gak usah baca ayat deh ya waktu kita habis. Ada orang yang ngecek terus pacarnya di mana. Bentar-bentar telepon, bentar-bentar WA. Kalau ada cowok yang teleponin kamu siang-siang atau cewek yang teleponin kamu siang-siang di tengah jam kerja, bukan jam makan siang ya. Berarti itu orang pengangguran. Orang yang serius kerja itu nggak pakai teleponnya buat main-main telepon terus. Handphone saya tuh jarang dicek. Seharian tuh kalau saya kerja, handphone tuh di sudut. Jadi bisa banyak banget WA yang nggak dibaca. Itu kalau kita kerja bener-bener. Gimana mau bangun masa depan? Kalau bentar-bentar, yang udah makan belum? Bentar lagi, yang kamu di mana? Yang kamu lagi kangen aku nggak? Apaan sih? Entar kalau lu udah kawin sampai muntah gue bilangin. Jadi mumpung masih dating, pakai waktu itu buat bangun kepercayaan. Saya tutup gini, kalau dari pacaran aja kamu nggak bisa saling percaya, jangan nikah. Jangan nikah. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa kamu pegang buntutnya. Mereka bisa bikin apa aja di luar sana, di luar kendali kita. Saya pakai satu ayat yang bilang gini. Hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan, dialiri kemana dia ingini. Doain aja pasanganmu bahwa dia akan setia sama kamu. Dan gak kemana-mana meskipun ada wewek gombel yang lebih seksi dari kamu. Mungkin ada pangeran kodok yang lebih keren dari kamu. Kita gak bisa bangun rumah tangga tanpa kepercayaan sebagai dasarnya. That's it. Thank you.